Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya Bunda Mira. Seperti biasa yang lagi beraktivitas di dapur. Dan ini aku lagi masak sayuran yang cepat matang teman-teman. Ini aku masak sayur kol dan juga tahu putih. Lalu aku tambahin beberapa biji bakso. Karena sayurannya udah matang jadi langsung aku angkat aja. Ini lanjut aku mau rebus telur. Karena telur juga cepat sekali matangnya. Jadi siang ini aku mau masak cepat. Jadi aku pilih makanan yang mudah masak, yang cepat masaknya, yang tidak perlu ribet. Jadi rencananya hari ini aku mau masak telur bumbu balado. Tapi nanti telurnya itu tidak akan digoreng lagi. Dan bumbu yang akan aku gunakan nanti adalah bumbu yang sudah jadi teman-teman. Sambil menunggu telurnya matang, ini aku mau goreng tahu lagi. Tadi kan separuh sudah direbus. Jadi separuhnya lagi aku mau goreng. Karena aku mau buat sambal tahu lagi. Jadi menunya hari ini serba tahu. Tahu rebus, tahu goreng. Dan tambahannya adalah telur. Nah ini tahunya teman-teman sudah aku masukin ke dalam wajan. Jadi aku biarin dulu sampai matang. Lanjut aku mau atur-atur dulu makanan di meja. Soalnya tadi pagi masih ada lauk yang belum habis. Jadi ini aku mau gabung dengan lauk makan siang. Jadi makan siang hari ini tidak perlu terlalu banyak memasak lauk. Sambil memasak aku juga beres-beres. Jadi yang di meja itu diberesin, dirapiin, dan makanan yang sudah tidak diperlukan untuk dimasak disimpan kembali di dalam kulkas. Nah ini dia tahunya aku mau aduk-aduk dulu biar nanti tidak gosong sebelah. Tapi belum matang, jadi aku siapin bumbunya. Ini aku ambil bumbu balado. Yang bumbu itu aku belinya di Indomaret. Nah cuaca di luar siang ini lumayan panas ya. Nah ini dia tahunya sudah matang teman-teman. Jadi aku angkat saja. Sepertinya telurnya juga sudah mulai hampir matang. Di sini tuh saya jarang sekali membeli tempe karena anak-anak tidak suka, bilangnya keras. Jadi mereka lebih memilih tahu. Mereka lebih meminta untuk dibelikan tahu daripada tempe. Jadi karena itulah aku jarang sekali memasak tempe. Nah ini telurnya udah matang juga, tinggal aku angkat. Dan ini juga adalah salah satu masakan yang paling disukai anak-anak di rumah. Nah ini telurnya aku rendam dulu dengan air biar agak dingin. Soalnya mau dikupas dan masih panas. Jadi sambil menunggu telurnya itu dingin, ini aku mau buat bumbu untuk tahunya tadi. Ini aku mau keluarin dulu bumbu bawang merah dari kulkas. Biasanya aku itu suka nyimpan bumbu yang sudah jadi, tapi kebetulan ini kulkasnya belum diisi sama bumbu yang jadi aku harus bikin bumbu sekarang. Bumbunya pun tidak perlu banyak-banyak, hanya sedikit bawang merah. Nah, tapi bawang putihnya itu sudah aku buat halus, jadi tinggal aku sendokkan saja nantinya. Ini aku tambahin juga nanti dengan sedikit tomat. Ini bumbunya tidak aku tambahin dengan cabai merah karena kebetulan di kulkas cabai merahnya itu habis. Jadi aku pakai yang ada saja. Karena tadi pas aku blender bumbunya ini aku menambahkan air, tidak menggunakan minyak. Jadi sambil menunggu airnya itu susut maksudnya. Jadi aku ngupasin telur aja dulu. Bumbunya itu tidak langsung aku kasih minyak. Soalnya kalau masih banyak airnya itu bumbunya itu
akan nyiprat kemana-mana kalau minyak dicampur dengan air. Jadi aku biarin dulu bumbunya sampai airnya itu habis. Kemudian aku akan tambahkan minyak nantinya. Nah ini telurnya sudah selesai juga aku kupas ya teman-teman. Jadi sekarang langsung kita mau campur dengan bumbu baladonya. Tapi sebelum itu bumbu yang tadi dimasak ini harus dipisahkan. Maksudnya dikeluarin dulu dari penggorengan. Nah ini dia bumbu jadi yang aku gunakan. Aku belinya di Indomaret. Ini bumbu balado yang siap pakai teman-teman. Jadi tidak perlu mencampurkan apa-apa lagi. Kecuali kalau ada daun bawang atau serai boleh ditambahkan. Tapi kan kebetulan aku lagi tidak punya. Jadi aku pakai saja seadanya. Dan ini telurnya pun tidak aku goreng. Langsung aku cemplungin. Soalnya kalau telurnya itu aku goreng lagi, itu memakan waktu lagi, sementara anak-anak sudah pada mau makan. Sudah ada yang mau makan di meja makan, tapi ini lauknya belum selesai. Jadi langsung aku cemplungi saja, kemudian diaduk-aduk sampai bercampur rata. Nah ini sudah siap. Ini langsung aku bawa saja ke meja, soalnya si kakak yang satu itu sudah dari tadi mau makan. Dia sudah makan duluan karena dia sudah lapar katanya. Jadi dia makan duluan, dia tidak menunggu tahu. Sebenarnya tahunya nanti itu tidak akan lama lagi karena tinggal dikasih minyak saja, bumbunya ditumis sebentar, baru dicemplungin tahunya. Nah, si Ade juga sudah mau makan. Jadi karena dia tidak sampai, masih terlalu tinggi mejanya, jadi dia harus berdiri untuk mengambil lauk atau nasi. Nah, ini tomat yang tadi aku mau cincang dulu dengan menggunakan chopper dari Samono ini. Oh iya teman-teman, semua peralatan dapur aku ini masih ada di bawah lantai karena aku belum punya meja yang cukup. Jadi terpaksa kalau aku mau blender sesuatu aku harus di lantai dulu. Atau mau parut kelapa harus di lantai karena semuanya colokannya ada di bawah. Dan tidak muat kalau aku harus taruh di samping kompor ini. Jadi aku taruhnya di bawah saja. Nah ini aku mau tumis bumbu yang tadi ya teman-teman, yang sudah menyusut airnya. Ini adalah bawang putih yang sudah halus dari kulkas, jadi tinggal dicemplungin dulu bawang putihnya. Kemudian ditambahkan bawang merah yang sudah tadi duluan dimasak, yang sudah menyusut airnya. Masaknya ini tidak perlu lama-lama karena hanya menggunakan bawang putih, bawang merah, dan juga tomat. Kalau terlalu lama nanti dia gosong lagi, jadi pahit rasanya. Ini aku cemplungin tomatnya teman-teman. Masih seperti biasa, tidak aku tambahkan cabai pedas karena si Ade maunya makan tapi tidak boleh pedas. Jadi sambal tahunya ini tidak ada rasa pedasnya sama sekali. Untungnya si kakaknya pada pengertian, jadi mereka tidak protes kalau masakan aku itu tidak pedas. Paling-paling mereka hanya minta dibuatkan sambal yang agak pedas, terpisah dari tahu atau telur. Nah ini aku tambahin bumbu masako dan juga sedikit kecap asin. Tambahin kecap asin. Penghabisan kecap manis juga habis. Semuanya habis. Entahlah bagaimana rasa ini. Habis semua kecap manis, masako. Tes rasa dulu sudah bagaimana rasanya. Lumayan enak. Enak.
dan ganti. Yang tadi kita ganti mangkoknya. Oke, sudah enak. Nah, sekarang menunya sudah siap, tinggal diatur-atur aja di atas meja. Di depan ini ada nasi dan juga ada nasi ketan. Nah, ini setelah mereka selesai makan, mereka kembali lagi keluar untuk main. Sekarang aku harus kembali lagi ke dapur untuk mencuci peralatan yang aku pakai tadi. Seperti inilah aktivitas aku di rumah sehari-hari. Selesai masak, nyuci piring. Seperti inilah aktivitas kita para ibu-ibu yang tidak punya pembantu rumah tangga. Jadi selesai masak, nyuci piring sendiri. Tapi ya memang kebanyakan para ibu-ibu yang tinggal di pedesaan itu tidak punya pembantu rumah tangga. Biasanya semua pekerjaan rumah itu dikerjakan sendiri oleh para ibu-ibu atau para istri-istri. Walaupun mereka itu punya pekerjaan lain, misalnya pergi ke kebun ataupun jadi pedagang, selalu mereka kerjakan sendiri seperti yang aku lakukan ini, tanpa dibantu oleh siapapun. Jadi para ibu-ibu yang tinggal di desa itu betul-betul harus mandiri, harus bisa mengerjakan semua pekerjaan tanpa merasa terbebani. Jadi harus dikerjakan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan bantuan siapa-siapa. Tanpa terasa pekerjaan aku sudah selesai. Dan sekian dulu. Assalamualaikum.